Assalamualaikum everyone. Welcome back to our podcast where we share inspiring stories from people who bring light into our community. Today is a special episode. We're visiting Masjid Akbar and talking with someone who leads people not just in prayer, but also in life, the Imam of Masjid Akbar. So, let's welcome our guest. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Could you start introduce yourself to our listeners? Nama saya Ustaz Ramdhani. Saya dari Masjid Agung At-Taqwa, Kota Bengkulu. Alhamdulillah saya ada tugas sebagai imam di sholat rawatib, waktu sholat imam di sini. Tugas sebagai membantu untuk manajemen masjid di sini. How old are Ustaz? 50 years. What made you want to become an imam? Bukan keinginan, tetapi tugas sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan keilmuan yang ada. Jadi bukan keinginan jadi imam itu adalah disesuaikan dengan keilmuan, kemudian juga dengan kemampuan. Bukan merasa mampu, tapi ini adalah sebuah panggilan jiwa, pengabdian untuk memimpin sholat bagi What was this journey to reach this point? ya. Kalau diceritakan perjalanan, nggak ada perjalanan karena memang kami berbasic dari pendidikan pesantren, pendidikan agama. Kemudian ya ada lagi yang berdiri, itu bagian daripada pengabdian yang harus kami lakukan. Perjalanannya ya alhamdulillah dari hasil pendidikan pesantren, kemudian ada tempat atau wadah untuk bisa kami menyebarkan ilmu, kemudian mengabdikan ilmu yang kita dapatkan di sini kepada masyarakat, kepada jamaah dan kepada masyarakat. Can Ustaz describe a day in your life as an imam? Seharian saya sebagai imam di sini, saya hanya mempersiapkan kesiapan rutinitas sholat berjamaah 5 waktu. Terus juga punya aktivitas yang lain selain daripada mengajar anak-anak mengaji, kemudian juga ibu-ibu pengajian, dan juga ada pekerjaan yang lain untuk keluarga. Ya. Dan alhamdulillah kita hanya mempersiapkan bagaimana 5 waktu sholat ini. 5 waktu sholat ada yang memimpin dalam sholat. That sounds was. What's the best part of being an imam? Gak ada yang ini selain melihat kalau masjid ini ramai dan banyak jamaah untuk melakukan salat berjamaah. Kemudian lebih senang kalau masyarakat atau umat ini lebih bergairah lagi untuk sama berbondong-bondong datang ke masjid. Di samping untuk melaksanakan sholat juga untuk sama-sama belajar dengan ilmu. Ya nggak ada itu yang paling membahagiakannya, yang paling merasa menjadi hal yang baik itu ya ketika jamaah ini banyak dan mulai bergairah untuk ke masjid dan istiqomah mereka beramal. Ya. Ustaz ever face challenge while leading the community? Ya banyak hal-hal seperti itu pasti ada saja. Kadang-kala kita menghadapi masyarakat yang tidak sama, baik dari latar belakang pendidikan ataupun latar belakang pekerjaan ataupun kebiasaan. Sehingga kalau memang karena jadi imam ini memang mesti bijak. Udah kalanya kan orang yang mampir salat berjamaah ingin juga dia kewajibannya terpenuhi, tapi pekerjaannya pun dia ingin selesai. Maka imam harus bijaksana. Artinya ya tidak menampilkan kebolehan atau menampilkan keilmuan apa yang dia bisa sehingga tidak meraba dan melihat keadaan jamaah. Jadi jamaah itu ada yang memang bisanya lebih cepat, ada yang juga memang sedang, ada juga memang lebih tenang. Jadi memang kita harus bisa menyeimbangkan itu. Maka kita ambil pertengahannya saja. Nah, jadi memang untuk memimpin
sholat ataupun memanage sebuah kegiatan masjid, kita nggak bisa mereka menyesuaikan kita atau kita cocokkan. Artinya kita seimbangkan. How do Ustadz usually engage with young people in your mosque? Ya dengan banyak ngobrol lah seperti ini. Kemudian saling ngobrol, kemudian saling kita bertanya, berkomunikasi, dan membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang yang hari ini para pemuda ini bisa kita buat itu dengan kegiatan yang kita basicnya dari masjid. What Ustadz think makes you drift away from religion? Ya karena memang hari ini satu memang orang tua yang terlalu berorientasi anak-anaknya untuk menjadi pemain-pemain dan pelaku-pelaku di dunia, menjadi pejabat, jadi orang sukses. Seakan-akan bahwa agama ini bukan jalan, bukan cara untuk meraih kesuksesannya. Sehingga makanya banyak orang anak-anak muda yang hari ini nggak bergairah, bahkan hampir tidak peduli. Tidak peduli, bahkan sekolah saja, kegiatan saja dia. Bahkan di luar itu dia dengan waktu luangnya banyak dia menghabiskan masa-masa mudanya dengan hal yang ingin cocok dengan dirinya. Dan hari ini kenapa begitu? Karena memang semua perangkat tidak digunakan. Jadi hanya mengandalkan ustadz mengajarkan agama, padahal orang tua, guru, semua orang di sekitar kita pun ini harus terlibat sama memikirkan bagaimana anak-anak muda, orang-orang muda, generasi muda dia diajak kembali kepada kegiatan agama ini bukan untuk menghambat karir dan prestasinya, bahkan ini akan menunjang dan membantu serta mendorong prestasinya lebih baik lagi. Cuma ini tidak dimengerti. How is that prepare yourself before leading a prayer? Secara syariat kita persiapkan sebagaimana persiapan orang akan sholat, kemudian juga secara kemampuan juga senantiasa kita sama-sama murojaah juga. Kalau bacaan Al-Quran dan sebagainya, kemudian persiapan daripada tempat yang akan kita gunakan, semua kita persiapkan. Dan itu sudah ada petugas-petugasnya. Kami untuk mempersiapkan sholat sebagai imam, kita hanya persiapkan bagaimana jamaah bisa nyaman ketika sholat dan dia bisa mencerna apa yang kita bawakan, kita bisa mengikuti apa yang saya bawakan, baik dari segi bacaan, dari segi hafalan Qurannya. Maka kita tidak membawa hal yang berat buat mereka, baik berat didengarkan, berat dipelajari, ataupun berat untuk dihafalkan. Do Ustadz keep heart sense in your work? Ya, senantiasa bermohon aja kepada Allah supaya dijaga dari ini. Kemudian kalau ini jadi satu pekerjaannya diridhoi gitu oleh Allah, dan kita tidak berorientasi bahwa setiap pekerjaan itu harus menghasilkan upah. Tapi yang terpenting ini bagaimana selama di masjid ini betul-betul sholat ini terselenggara bukan hanya karena tugas. Jadi imam bukan hanya karena tugas, bukan hanya karena kemampuan, tapi betul-betul harus ada punya niat lillahi ta'ala. Has there ever been a funny or unexpected moment in the mosque? Banyak kok. Hal-hal seperti itu udah biasa kalau kita sudah terjun dalam satu pekerjaan, mesti ada saja hal yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, hal yang lucu dan lain sebagainya. What Ustadz may say for people who rarely come to the mosque? Orang yang jarang datang ke masjid, terutama laki-laki balik, Masya Allah, sadarlah karena hidup kita ini hanya sebentar dan sementara saja. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Gak ada tempat yang terbaik di dunia ini selain di masjid. Mau segagah apapun, mau sesukses apapun, mau setinggi apapun pangkat jabatan kita, mau semalas apapun hari ini datang ke masjid, suatu saat nanti kita akan butuh kembali ke masjid. Maka mumpung masih muda,
mumpung nanti kita dikasihkan sehat, dikasih hidup, hari ini kita semangat datang ke masjid, terutama sholat berjamaah 5 waktu di masjid. What does faith mean to Ustadz personally? Itu meyakini perkara yang sudah Allah beritakan. Jadi kita percaya, yakin dengan perkara-perkara yang sudah dikabarkan. Kita akan mati, kita akan masuk kubur, kita akan ada alam kebangkitan, akan ada mahsyar. Inilah maksud kita beribadah sholat ini, untuk menguatkan iman kita. Dengan iman inilah kita bisa beramal. Kekuatan iman ini kita bisa beramal. Dan iman ini meyakini sesuatu yang gaib dan membohongkan sesuatu yang nampak. Apa? Kita bohongkan kalau bukan matahari yang memberikan yang memberikan sinar. Siapa yang memberikan sinar? Allah. Itulah iman. Iman ini nggak ada bentuknya, tapi bisa diukur dengan diri kita. Iman ini nggak ada bentuknya. Kalau sholat ada bentuknya, kalau sholat ada wujudnya, ada pekerjaannya. Tapi iman itu memang nggak ada bentuk, ada wujudnya. Tapi ada yang harus dikerjakannya apa? Meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, dan kita paksakan, kita usahakan mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. What Ustadz hope for the next generation of Muslim? Ya, harapannya berbahagia kita ditakdirkan menjadi orang Islam, dan peliharalah keislaman ini, sebab nanti kita akan merasakan bagaimana rasanya kita punya keturunan juga. Kalau hari ini kita tidak mau menjaga keislaman kita, memuliakan diri kita dengan agama, kita tidak mau beramal, tidak mau membekali diri kita dengan amal. Mumpung masih muda, maka hari ini kita belajar. Kita belajar apa? Belajar beramal lebih baik lagi, belajar dengan ilmunya. Itu harapan generasi kepada generasi. Jangan, sebab ada pertanyaan nanti akan ditanyakan, digunakan untuk apa masa mudanya. Kalau masa muda kita gunakan perkara sia-sia, kita akan dipertanyakan juga. Dan kita tobat, kita beribadah, kita beramal bukan menunggu tua, bukan menunggu pensiun, tapi harus dari muda. Kebiasaan kita dari muda, kita sudah belajar, sudah mau, sudah giat, maka insya Allah sudah tuanya pun nanti Allah akan berikan kekuatan kalau umur sampai tua. That was so inspiring. Thank you so much, Ustadz, for sharing your time and wisdom with us. To all our listeners, remember faith is not just about praying, but about living with kindness and purpose. Thank you for listening to Life and Life, stories from the Imam of Masjid Akbar. See you in the next